cepat sekali teman-teman. Tidak sampai seminggu juga sudah pada tumbuh gitu ya teman-teman. Kalau dimasak itu nggak usah dicuci dulu pakai garam, soalnya dia itu tidak pahit gitu teman-teman. Nih kita sedang melakukan pencarian indukan genjer lagi teman-teman di pesawahan yang berada di Kabupaten Bandung teman-teman. Ini indukan yang telah saya ambil dari sawah-sawah ini teman-teman. Dan ini adalah indukan yang berkualitas yang telah saya sortir teman-teman. Ciri-cirinya seperti apa? Ciri-cirinya seperti ini teman-teman. Ini bongkot-bongkot bawahnya ini besar-besar teman-teman. Padahal ini genjer masih muda sekali teman-teman. Dan yang bongkotnya besar seperti ini itu teman-teman, ini masih akan bisa berkembang lebih besar lagi gitu teman-teman. Dan daya tahan kekuatannya itu bisa 2-3 tahun menjadi indukan di tempat budidaya. Seperti itu teman-teman. Jadi ini adalah salah satu contoh indukan yang bagus ya teman-teman. Seperti itu. Tidak hanya di pesawahan yang sedang menghijau, di pesawahan yang bekas panen pun bisa kita dapatkan, seperti salah satunya genjer hijau ini atau genjer hijau di wilayah kami ini disebutnya teman-teman ya. Cuman ya kebanyakan yang masih pada kecil kayak gini, tapi ada juga genjer hijau seperti ini yang sudah besar gitu teman-teman. Ini bisa kita manfaatkan untuk kita pindahkan di tempat budidaya kita. Dan di sini genjer hijau seperti ini bisa dipanen dengan akar-akarnya, biasanya seperti itu teman-teman ya. Tuh kan di sini juga banyak nih teman-teman genjer hijau itu ya, genjer hijau gitu ya. Dan kalau di tempat-tempat rawa-rawa itu biasanya kebanyakannya itu genjer-genjer jenis teel gitu ya. Tapi sebetulnya nggak apa-apa sih, nggak bermasalah itu jenis apapun juga, semuanya masuk-masuk aja sih gitu teman-teman. Jadi seperti ini hasilnya. Ini akan saya pindahkan ke tempat budidaya saya teman-teman. Kebetulan tempat budidaya saya masih banyak kekurangan genjernya, dikarenakan kemarin itu mengalami banjir bandang. Soalnya tempat budidaya saya itu dekat dengan sungai gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman, buat teman-teman yang ingin memulai budidaya genjer, mudah sekali teman-teman. Teman-teman tinggal cari saja indukan yang ada di pesawahan seperti ini gitu teman-teman ya. Banyak sekali teman-teman. Ya gak usah lihat jenis itu, ini yang penting mulai dulu aja lah. Gak jadi masalah sih sebetulnya, di pasar semuanya masuk-masuk aja gitu teman-teman. Genjer-genjer yang dari sawah-sawah seperti ini juga teman-teman ya. Mungkin saja ini Maya ada yang bertanya, apa sih emang bang perbedaannya jenis rare sama si hijau? Perbedaannya kayak gini teman-teman. Nah ini jenis hijau ya, ini hijau semua dari daun sampai bawahnya itu hijau semua ya, hijau semua gitu teman-teman. Cuman ini ini bongkotnya kecil kalau si hijau teman-teman. Kalau lare itu bongkotnya besar, cuman sama hijau dari bawah sampai ke pangkal daun-daunnya, dan daun-daunnya juga mengkilap gitu ya teman-teman. Dan rare itu enggak bulat kayak gini daunnya teman-teman. Jadi rare itu daunnya sedikit lonjong gitu ya teman-teman ya, dicup gitulah gitu kalau kata orang sini. Jadi sedikit memanjang dan seperti berminyak gitu teman-teman. Satu itu, dan satu lagi rare itu kalau dimasak itu nggak usah dicuci dulu pakai garam, soalnya dia itu tidak pahit gitu teman-teman. Dan nanti air masakannya atau minyaknya juga akan langsung berwarna hijau seperti itu rare. Dan nanti teman-teman kalau sudah seperti ini semuanya ya, nah ini sudah bisa diproses ya teman-teman. Dan prosesnya sudah saya simpan di video saya terdahulu ya teman-teman. Semuanya sudah lengkap sampai siap tanam gitu ya teman-teman.
Nah ini dia teman-teman, salah satu contoh biji benih genjer yang sudah matang. Jadi harus seperti ini teman-teman, harus sudah hitam ya. Nah kalau sudah hitam seperti ini tinggal jemur aja. Kenapa harus dijemur bang? Penjemuran itu berfungsi untuk mempercepat pertumbuhan ketika sudah disemai gitu ya teman-teman. Jadi tidak lambat gitu pertumbuhannya. Ada kan yang udah beberapa minggu belum tumbuh-tumbuh gitu, itu karena kurang lepas penjemurannya gitu ya. Kalau dijemur sampai kering, bener-bener kering, itu cepat sekali teman-teman. Tidak sampai seminggu juga sudah pada tumbuh gitu ya teman-teman ya. Apa harus hitam seperti ini di pohonnya? Nggak usah teman-teman, nggak bakalan ada yang hitam semuanya, paling juga sebagian. Ambil aja yang udah tuanya gitu. Tinggal prosesnya ada di video saya yang terdahulu, sudah saya jelaskan semuanya sampai cara memisahkan di kulit-kulitnya gitu ya teman-teman ya. Seperti itu teman-teman.